Dan
Jamaah Nurani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan tatkala di dalam diri kita sangat menggebu-gebu dalam urusan dunia, ini harus kita jaga. Apalagi ketika kita mengejar prosesi urusan dunia melupakan urusan akhirat, ini celaka. Karena kita tahu semua yang hadir di sini bahwa hidup kita itu terbatas waktu. Bahwa kita seringkali menghantarkan jenazah ke alam kubur. Apakah itu belum cukup ayat-ayat dari Allah untuk kita yang masih diberikan kesempatan hidup, kita akan merasakan satu hari waktu yang sama. Jikalau hal ini tidak bisa membawa hati kita menjadikan pelajaran, maka celakalah hati kita itu sudah berkarat dengan dosa dan maksiat, sehingga ayat Allah yang nyata sekalipun di depan mata tidak mampu merubah hati kita. Subhanallah kalau sudah seperti itu. Maka oleh karena itu di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, seimbangkan dunia dan akhirat. Walaupun tidak mungkin seimbang. Satu contoh, ketika kita mengejar urusan bisnis dan usaha dimanapun pasti ditempuh, akan tetapi tatkala dihadapkan dengan sholat berjamaah di depan mata pun sulit untuk dilakukan. Di mana mau seimbang? Jarak rumah ke Nurani itu berapa ratus meter? Dari sini Jakarta sampai ke luar Jawa, kita kejar demi kepentingan prosesi pertukaran dunia. Akan tetapi tidak sedikit menghiraukan, mengabaikan pertukaran akhirat. Banyak di antara kita yang belum bisa digerakkan oleh Allah untuk melakukan sholat secara berjamaah dengan berdari di masa bangsa. Padahal sudah jelas-jelas bahwa sholat berjamaah itu sudah diserukan oleh Baginda Rasul Muhammad SAW beserta pahalanya. Ini tidak seimbang. Jadi yang pertama, sadarilah tentang kehidupan dunia ini. Kita yakinkan bahwa rezeki itu sudah dibagi-bagi sama Allah dan tidak mungkin akan sama. Dan yang mengetahui dan berhak hanya Allah belaka. Hanya Allah satu-satunya. Oleh karena itu berbahagialah bagi orang-orang yang selalu mendekatkan diri dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya nyaman. Dikasih segini, ya mungkin karena sudah Allah mentakdirkan saya. Alhamdulillah. Yang penting sholat saya jangan tertinggal. Yang penting saya jangan berbuat zalim kepada sesama orang lain. Itulah ciri-ciri orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun urusannya selalu bersandar kepada Allah, baiknya tentang buruknya. Saudara hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah request permintaan misi-misi tetangga, Mas kalau isi jalan lama-lama secara jemaah. Sahabat siap proses. Intinya pada kajian malam hari ini usikum wa nafsi bitaqwa, berwasiat kepada diri khususnya dan kemudian kepada bapak dan ibu jamaah Nurani yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama, kendalikan diri kita perihal dengan dunia. Terimalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita mengejar bagian orang lain, karena itu tidak akan mungkin tercapai. Karena di situ ada batas-batas qadarullah. Yakinkan di dalam kehidupan agar senantiasa hidup mendapatkan ketentraman hati. Yang kedua, yang harus selalu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah hawa nafsu diri sendiri. Hawa nafsu diri sendiri yang merupakan musuh yang paling jahat. Karena ada riwayat dari Ibu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ada aduwaka nafsuka allati baina janabaika. Musuhmu yang jahat ialah nafsumu sendiri yang ada di antara kedua sisimu. Ini sangat jelas. Pengendalian diri, maka ada hadis Rasulullah SAW, wajar saja kalau manusia baik dan buruknya itu tergantung niat di dalam hatinya. Karena hati adalah sarana nafsu, sarana hawa nafsu. Hati adalah merupakan sarana setan untuk membisik-bisikkan. Tanda-tandanya adalah ketika kita lemah untuk melaksanakan amal baik, maka kita harus merenung diri bahwa kita sedang terjebak dengan ajaran
bergegaslah kita bersandar kepada Allah. Kalau tidak, kita akan terhanyut terbawa hawa nafsu yang sangat menghinakan. Ini saya tanya kepada jamaah semuanya. Dalam kehidupan manusia, itu yang paling enak itu meninggalkan sholat. Yang paling nikmat itu di dalam sejarah kehidupan manusia meninggalkan sholat. Karena hidup seakan tidak pernah diatur, bebas. Coba kalau kita sholat, lagi enak-enak kerja, banyak uang, harus duhur. Lagi tanggung-tanggungnya pada asar, bisnis sedang lancar-lancar, harus berhenti dulu asar. Lagi semangat-semangatnya mencari duit, menumpuk harta, makin dulu. Oleh karena itu, agama mengingatkan kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita dengan sholat, dengan zakat, dengan beramal soleh? Karena Allah menciptakan akhirat. Allah menciptakan kehidupan yang abadi, yang nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, yang mengimani tentang janji-janji Allah itu sendiri. Kalau tidak, kembali kepada diri kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musuh dalam kehidupan sehari-hari di dalam diri kita adalah hawa nafsu. Hawa nafsu yang menggiring manusia untuk di gerbang penyesalan. Hawa nafsu yang menggiring manusia untuk berbuat maksiat dan dosa dimanapun dan kapanpun berada. Kalau kita tidak memperhatikan, ya sudah, kita terbuai, terlena. Karena lagi-lagi hawa nafsu itu sudah banyak teman, enak dilakukan. Ya. Saudara hadirin jamaah yang saya hormati dan Allah muliakan. Kemudian yang ketiga, musuh yang nyata untuk manusia adalah dari bangsa jin. Makanya sekarang kan suka ada di India, ya. Sering ada kan kegiatan-kegiatan dunia mengeluarkan jin dari peredaran darah manusia. Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang harus kita waspadai adalah godaan setan dari bangsa jin. Maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah bahwa hawa nafsu itu musuh yang nyata di dalam kehidupan, walaupun tidak tampak. Nah ini yang terakhir, pas tengah jalan. Yang harus kita perhatikan adalah yang keempat, setan dari bangsa manusia. Ya kan? So, supaya membuktikan di masjid kita ngobrol dengan siapa? Dengan manusia. 40 hari kata Rasulullah, tatkala kita berbicara di masjid tanpa berbicara agama, maka hancurlah ibadah hidup 40 hari. Kembali kepada nafsu kita, mampu kita mengendalikan hawa nafsu kita, maka roba spontanitas. Akan tetapi ketika kita mengikuti komando nafsu, abaikan nasihat yang baik, selesai. Maka hidup itu butuh perjuangan. Jika kita memang ini merdeka dari nanti, ini adalah lintasan sejarah saja di dunia ini. Panduannya adalah Al-Quran. Jikalau kita mampu Al-Quran menjadi pedoman kita, insya Allah kenikmatan yang Allah janjikan di alam akhirat nanti. Karena Allah sungguh sangat tidak akan pernah berbohong dengan janji. Kita kejar janji Allah dengan iman dan takwa semasa hayat masih dikandung badan. Ya, jadi yang terakhir yang harus kita waspadai adalah musuh yang nyata dari kita, setan dari bangsa manusia. Ini yang harus kita waspadai. Teman kita, sahabat kita mengajak untuk meninggalkan
Karena itu akan merugikan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah. Jadi yang keempat, yang harus kita waspada adalah setan dari bangsa manusia. Maka berhati-hatilah terhadapnya. Karena setan dari bangsa manusia itu lebih berat bagiku daripada setan dari bangsa jin. Ya. Bangsa jin itu bagaimana? Duduk, melamun, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana, lupa dengan zikir kepada Allah. Makanya betapa pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak pernah berzikir baik syahar ataupun hobi, hati kita akan berkarat. Ketika hati kita berkarat, tidak berfungsi untuk menerima hidayah Allah sampai mati. Disuruh baik gak mau, dinasehati marah, disampaikan Al-Quran tersinggung, disampaikan hadis gak mau dengerin, sulit. Karena semuanya berdasarkan dari hati. Maka betapa pentingnya kita memelihara hati dengan nuansa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menerangkan keutamaan tentang zikir, seperti tadi disampaikan di dalam khutbah. Jika kita zikir sambil duduk, Allah berdiri mengingat kita. Jika kita ingat kepada Allah sambil berdiri, Allah mengingat kita sambil berlari. Jika kita mengingat Allah sambil berlari, maka Allah mengingat kita bagaikan kita yang menjawab. Artinya apa? Berlari itu adalah sebuah bahasa tamsil yang artinya ketika kita disibukkan dengan urusan-urusan ekonomi, kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka latih hati kita dengan zikir kepada Allah agar kita jadi manusia segalanya bisa menerima, segalanya bisa memahami bahwa semua yang terjadi adalah tidak ada terkecuali kepada Allah. Sehingga kita mudah menjadi orang yang pasrah kepada Allah dalam menghadapi semua hal apapun. Ini yang sulitnya kita tidak menerima. Bahkan yang lebih kejam lagi, kita mengatakan bahwa Allah tidak adil ketika kita hidup dalam di bawah ekonomi melihat orang kaya. Kita protes dengan ibadah kita sendiri. Saya kurang apa? Ibadah saya lakukan, puasa saya lakukan, berbuat baik saya lakukan. Kenapa hidup saya itu susah mulu? Tapi ketika ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah apa-apa jadi orang kaya, itu satu pemikiran yang salah. Kita dibuang jauh-jauh. Itu sering terjadi di dalam kehidupan. Kalau begitu Allah nggak adil. Ya, buktinya saya sembahyang baik, sholat terus, puasa terus, mana? Yang jadi pertanyaan, memang sholat itu untuk mengundang kesugihan? Puasa itu memang untuk jadi orang kaya? Sholat dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dasar yang lain. Karena kalau miskin dan kaya, kita harus tahu ketika usia kita di dalam kandungan 120 hari, Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruh, maka paketan di situ sudah ada. Ketika makanya kita tuh harus tahu, harus sadar ke sana, supaya hidup itu jangan capek, jangan protes sama Allah. Capek. Kenapa kita capek? Karena kita melihat nikmat-nikmat orang lain, mengkufuri nikmat yang ada di dalam diri itu persoalannya. Sama halnya kita memikirkan makanan yang belum ada, yang ada kita tidak pernah disyukuri, itu sama halnya capek. Jadi yang dimakan itu tidak terasa nikmatnya, yang ada belum tentu kita akan dihadirkan oleh Allah. Maka sebaik-baik bersyukur adalah syukur yang ada. Besok urusan Allah. Mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini setidaknya kita punya tandangan, setidaknya kita ada acuan di dalam hidup. Intinya untuk mengcover, intinya untuk mengontrol diri tatkala kita terjebak dengan hawa nafsu, tatkala kita tergoda oleh bisikan jin, tatkala kita tergoda dengan setan bangsa manusia yang mengajak kemaksiatan dan kemungkaran. Selamatkan diri kita dengan koridor Al-Quran dan Hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perbaikilah kehidupan kita, perilaku kita, ibadah kita selagi Allah memberikan kesempatan. Karena seingin apapun, sebesar
akumulasi dari amal perbuatan yang kita lakukan saat ini itu pada buruknya, baik buruknya mau mendapatkan nikmat buruknya, sengsara di dalam kuburnya, itu kembali amal perbuatan kita saat ini yang akan menjadi perhatian, yang akan menjadi pembela, yang akan menjadi kuasa hukum di saat-saat semua perihal dunia sudah putus. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada kita, setidaknya kita ini akan kematian. Saya seringkali sampaikan 24 kali dalam sehari semalam. Karena melihat kematian adalah bisa mengendalikan gejolak hawa nafsu yang ada di dalam diri kita perihal tentang dunia. Sikapi dunia ini, waspadai kehidupan ini, karena semuanya akan berakhir pada waktu. Apa dan bagaimana nanti di alam kubur bahwa akan tetapi kita mempersiapkan diri itu langkah yang terbaik untuk masa yang akan datang dan yang pasti akan terjadi. Mudah-mudahan lebih yang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita bersama dijadikan orang-orang yang selalu memperbaiki dari hal-hal yang kurang baik. Dan kelak kemudian hari jika kita menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah amin ya rabbal alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.